Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasha Fatur Rahman dari kelas 11-1 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah dari pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah atau disingkatnya KTI adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah, disusun secara sistematis dan logis, serta mengikuti metode ilmiah. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, analisis, atau temuan baru kepada pembaca, terutama dalam konteks akademik atau keilmuan. Selanjutnya ada jenis-jenis KTI yang berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu skripsi, ialah karya tulis yang dibuat mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Yang kedua makalah, yaitu karya tulis yang dibuat dengan tujuan mengangkat suatu masalah. Yang ketiga artikel, karya tulis yang dibuat secara subjektif atau sudut pandang penulis. Selanjutnya ada tesis, disertasi, dan paper. Dan selanjutnya juga ada jenis-jenis KTI berdasarkan penyajiannya. Yang pertama, karya tulis ilmiah populer, disajikan dalam bentuk ringkas dan mudah dipahami orang awam. Contoh artikel yang diterbitkan di medsos. Yang kedua, karya tulis semi formal, disajikan dengan kaidah bentuk formal namun lebih sederhana, contohnya makalah. Yang ketiga, karya tulis formal, disajikan untuk format yang jelas dan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademik, contohnya skripsi. Mungkin saya akan menyebutkan struktur KTI, yaitu yang bagian pertama, bagian awal itu ada sampul, itu memuat judul, tujuan, logo, data, penyusun, dan identitas lembaga. Yang kedua itu ada lembar pengesahan dengan memuat pernyataan dari suatu pihak mengenai keabsahan dokumen tersebut. Mungkin selanjutnya susunannya ada abstrak dan kata kunci, ialah ringkasan materi karya tulis yang dituliskan secara singkat. Selanjutnya kata pengantar yang memuat ucapan dari sang penulis. Selanjutnya daftar isi, dilanjutkan dengan daftar tabel, itu opsional ya guys. Dilanjutkan dengan daftar lampiran, opsional juga. Dilanjutkan dengan maksud saya catatan. Untuk struktur detail dan opsional disesuaikan dengan lembaga yang menerbitkan KTI. Lanjut ke bagian inti, ialah pendahuluan yang berisikan tentang pengantar untuk pembaca, ya berisikan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada kerangka teori, yang dimana teori yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam melakukan suatu penelitian dan relevan dengan masalah yang dikaji. Selanjutnya hipotesis, kesimpulan sementara penulis dengan dasar teoritis. Selanjutnya ada bagian inti juga, yang dimana ada metodologi penelitian, dimana berisikan dengan prosedur dalam mendapatkan data, bisa berupa kualitatif, kuantitatif, survei, eksperimental, deskriptif. Dilanjut dengan pembahasan yang membahas tentang masalah, hasil-hasil penelitian, dan rumusan masalah. Dan ditutup dengan kesimpulan serta saran. Bagian akhir itu ada daftar pusaka, yang dimana menyertakan sumber dan referensi penelitian. Dilanjut dengan lampiran yang terlampir dalam penelitian. Kaidah kebahasaan KTI, menggunakan bahasa sebagai berikut, yang baku, lugas atau jelas, efektif, formal, objektif, ringkas namun padat, dan konsisten. Menggunakan pemilihan diksi yang bersifat cerdik dan sesuai maknanya. Mengandung kalimat denotasi atau jelas atau makna sebenarnya. Banyak menggunakan kata impersonal atau tidak bersifat pribadi atau berkaitan dengan seseorang, contohnya penulis atau peneliti, dan sebagainya. Tips dalam menulis KTI: menentukan tema penelitian, membuat kerangka penelitian, menyiapkan peralatan penelitian, menentukan metode penelitian, mengumpulkan referensi, dan membuat hipotesis.
diakhirkan dengan menyimpulkan penelitian. Sekian pemaparan presentasi tentang KTI dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.